Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setelan Official. Gimana kabarnya teman-teman? Terakhir saya buat konten itu kemarin tentang pendek ya, video pendek berapa menit kemarin. Video-video sebenarnya video short itu cuma saya upload di reguler ya nggak apa-apa lah. Pokoknya kan tersampaikan apa yang menjadi yang ingin saya sampaikan gitu. Urusan itu nanti teman-teman butuh apa enggak kan bukan urusan saya gitu ya. Ya semoga saja bermanfaat lah buat teman-teman dan juga yang mendengarkan konten ini atau yang biasanya sudah subscribe konten ini gitu. Di video kali ini kita bahas masih tentang seputar pikiran bawah sadar gitu ya. Masih seputar pikiran bawah sadar tapi kali ini bukan hipnotis lagi, tapi ini salah satu ilmu, salah satu apa ya istilahnya itu cabang ilmu, disiplin ilmu yang itu juga membahas tentang pikiran bawah sadar, pikiran manusia. Bedanya kalau ilmu yang ingin saya sampaikan ini tentunya teman-teman sudah tahu nih. Nanti saya taruh di judul deh. Sudah ada di judul itu. Cuma kan ya kita prolog dulu lah, pembuka dulu. Jadi ilmu ini lebih enaknya tuh gini teman-teman. Ini langsung ada hubungannya dengan perilaku kita. Ini langsung ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan, dengan respon kita kepada orang lain, dengan pemikiran kita atau yang kita kelola di pikiran kita sehingga terjadi perkataan, sehingga muncul tindakan, sehingga muncul perilaku gitu ya. NLP ya, NLP. Neuro Linguistic Programming. Jadi NLP itu bagi teman-teman yang mungkin sudah nggak asing ya dengan NLP, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih NLP itu, apa sih makanan apa NLP itu. Sama seperti pada saat pertama kali saya bicara tentang hipnosis, makanan apa hipnosis itu. Tidak terlalu jauh sebenarnya dari hipnotis. Kita belajar untuk memahami pikiran bawah sadar, kita belajar untuk memahami pikiran manusia, pikiran kita belajar untuk memahami apa namanya, apa yang ada di dalam diri kita. Nah, NLP ini kita juga mempelajari tentang tindakan manusia, tentang pola pikir manusia, tentang perilaku manusia, tentang ucapan manusia, tentang macam-macam. Jadi beda dengan hipnotis ya, beda. Meskipun mirip tapi beda. NLP ini Neuro Linguistic Programming. Kalau di apa ya, diartikan dengan bahasa atau dengan arti singkatannya NLP, neuro itu kan, neuro itu mengacu pada pikiran atau otak yang khususnya itu bagaimana kondisi pikiran, bagaimana otak kita bekerja, bagaimana otak kita ini mengakses informasi, bagaimana otak kita ini mengelola informasi, bagaimana otak ini apa namanya, merespon tadi ya, merespon informasi yang masuk atau mengeluarkan sebuah perkataan, melakukan sebuah tindakan. Ini tentang otak, neuro itu otak. Linguistik itu berarti kondisi pikiran dan tubuh kita, ya, terungkap dalam bahasa dan komunikasi atau bahasa verbal dan nonverbal, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal gitu. Jadi manusia itu memiliki dua komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal seperti ini, komunikasi melalui oral atau lisan gitu ya. Yang kedua komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal ini atau kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh seseorang ini sebenarnya sudah banyak riset membuktikan itu pengaruhnya hanya 7%. Di dalam keberhasilan kita menyampaikan ide, di dalam keberhasilan kita menyampaikan pendapat, di dalam keberhasilan kita menyampaikan sebuah gagasan atau apapun itu, opini dan lain sebagainya, itu kalimat atau kata-kata ini kalau di NLP itu pengaruhnya hanya 7%. Yang 9,3% itu adalah bahasa nonverbal, tindakan kita, energi kita, pandangan kita, pokoknya gerakan tubuh kita pada saat kita seperti ini, pada saat kita diem, pada saat kita duduk seperti ini, pada saat kita biasanya seperti ini, ada juga macam-macam. Jadi linguistik itu bahasa nonverbal, lebih ke bahasa nonverbal yang mengajari kita mengakses informasi
bawah sadar yang akan tetap samar dan tidak dapat diketahui jika tidak demikian. Jadi informasi, kalau kita belajar NLP ini, kita akan mengetahui informasi apa yang disampaikan oleh seseorang, meskipun orang itu tidak mengeluarkan kalimat, meskipun orang itu tidak mengeluarkan kata-kata, meskipun orang itu tidak ngomong. Dari bahasa linguistiknya, bahasa nonverbalnya, kita tahu apa sih sebenarnya maksudnya. Pada saat seseorang ngomong A, tapi bahasa tubuhnya mengatakan B, kita pasti tahu kalau kita belajar mendalam tentang NLP. Nanti kita akan bahas semuanya, ini hanya pengenalan. Programming tentu, kalau di bahasa komputer, kalau teman-teman tahu bahasa programming itu kan artinya memprogram gitu ya. Jadi kita memprogram pikiran kita, memprogram perilaku kita, tubuh kita, tindakan kita, memprogram. Kalau kita ngomong memprogram pikiran kita, memprogram tubuh kita, sebenarnya kan berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang terjadi di dalam diri kita di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kan atas programan kita gitu, atas programan kita. Jadi memprogram itu kita memberikan software, memberikan apa ya istilahnya itu ilmu-ilmu, pandangan-pandangan, perasaan-perasaan, apapun itu yang nanti digambarkan di dalam otak. Kita program, kita olah, nanti menghasilkan ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita juga bisa memprogram pikiran orang lain. Pada saat kita tahu ilmu NLP ini, pada saat kita bisa membaca komunikasi nonverbal dari seseorang, kita pasti bisa membaca apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Apakah benar dia ngomong itu A, apakah benar dia ngomong itu B, apakah itu hanya sebuah ilusi, atau apa ya istilahnya itu, bahasa gampangnya bohong itu. Jadi NLP itu adalah ilmu pikiran, ilmu bagaimana kita mengelola pikiran kita, yang nantinya akan berdampak pada ucapan, tindakan kita, dan apa yang terjadi kepada kita. Yang kedua, kita komunikasi dengan, karena gini teman-teman, nanti dampaknya itu bukan hanya kepada seseorang pada saat kita belajar ilmu NLP ini, tapi juga kepada alam semesta. Dampaknya itu sangat luas sekali kalau kita mempelajari NLP dari dalam. Menurut Pak Hidranathan Nicolai itu satu-satunya beliau master NLP, trainer NLP yang mendapatkan lisensi langsung dari Dr. Richard Bandler sebagai trainer, orang Indonesia satu-satunya, salah satu mungkin ya kalau sekarang, itu mendapat lisensi trainer dari Dr. Richard Bandler yang apa ya, yang istilahnya itu yang mengembangkan ilmu ini. Jadi ilmu ini tuh dikembangkan oleh Dr. Richard Bandler dan juga John Grinder di California pada tahun 1970-an lah, sekitar segitu. Akhirnya nyampe di Indonesia. Dan siapa namanya Pak Hidranathan Nicolai itu, kalau teman-teman tahu bisa lihat di apa namanya, di YouTube-nya. Hidranathan Nicolai itu, beliau sangat luar biasa sekali. Beliau berkata seperti ini, gampangnya NLP itu seperti ini teman-teman. Isi pikiran kita, otak kita ini seperti sebuah ruangan. Ini di dalam sebuah ruangan gitu ya. Kita mau isi apa ruangan itu? Pastinya kita ingin yang baik-baik gitu ya. Kita ingin kasih cat yang warnanya yang bagus. Kita ingin sejuk, mungkin dikasih kipas angin atau dikasih AC gitu ya. Kita ingin bersih, terus ada kacanya di sini, pengharum ruangan. Terus juga kita taruh mungkin sound system atau mungkin musik di kamar kita. Kita taruh mungkin TV LED. Ya seperti itu otak kita. Kita bisa memprogramnya di otak kita itu sesuai ya seperti tadi. Jadi otak kita itu sebenarnya bukan kok dari lahir langsung sudah terprogram, bukan. Itu dimasuki dari kecil dulu. Nah ini bisa kita reprogram, bisa kita program ulang. Pada saat otak kita ini sudah, atau ruang kita ini sudah kotor, sudah rusuh, sudah baunya nggak enak, nggak nyaman gitu ya, pikiran kita nggak nyaman, itu bisa kita program ulang.
AC yang sudah rusak dikeluarkan, mungkin di servis gitu ya, di servis. Ya kalau sudah kotor dibersihkan, disapu, dipel gitu. Baunya nggak enak, pikiran kita itu ya, kalau ruangan pikiran kita baunya nggak enak, ya dikasih minyak wangi, parfum atau mungkin pengharum ruangan kan gitu. Itu NLP secara mudah. Jadi NLP itu seperti ruangan kosong, kita mau isi apa gitu. Kita mau isi apa? Kalau kita pengen nyaman, ya dikasih pengharum ruangan, mungkin musik, sound system yang kecil itu yang bisa taruh, atau mungkin kita kasih air minum juga, tergantung kita, terserah kita. Itu NLP. Jadi pada saat pikiran kita itu kok seperti ini, ya silakan diprogram. Loh, saya kok mendapatkan perilaku atau mendapatkan respon dari orang lain seperti ini ya, berarti ada yang salah di otak kita. Berarti kamar kita ada yang nggak nyaman nih. Kenapa orang lain tidak mau masuk ke kamar kita? Bahkan kenapa kita sendiri itu nggak mau masuk ke kamar kita? Apakah ada yang salah dengan kamar kita? Dalam artian kita nggak mau untuk berpikir. Kita negatif dengan pikiran kita, dengan diri kita. Kita nggak mau lagi mau berpikir atau apa ya, berpikir positif, kita nggak mau. Negatif terus pikirannya. Negatif terus. Ada di luar yang positif ingin masuk kamar. Nggak bisa. Di luar positif, kamu dapat positif gitu ya, terus kamu masuk kamar, karena kamar kamu sudah negatif, sudah kotor, ya pada saat kamu di kamar ini ya kotor lagi, bau lagi. Pada saat kamu di luaran itu bertemu dengan mungkin atau mendengarkan musik gitu ya, musik yang enak, terus bau wangi-wangi yang enak, masuk kamar ya akan negatif lagi. Bau itu akan hilang menjadi bau yang tidak enak, musik itu akan hilang, hanya mendengar suara-suara kecoa, suara-suara apa mungkin gitu ya, di kamar kamu sendiri. Itu NLP. Jadi NLP itu seperti ruangan kosong. Mau kita isi apa? Otak kita ini ruangan kosong awalnya. Mau kita isi apa? Itu NLP. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dari NLP ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita ingin mengundang teman kita makan malam di rumah kita. Ya, kita mengundang teman kita makan malam di rumah kita. Sebelum hari H atau sebelum malam itu, paginya mungkin siang, kita merasa gelisah, tapi nggak tahu kenapa. Tapi gelisah, bimbang gitu, ragu. Tapi kita nggak tahu kenapa. Pikiran kita gelisah, pikiran kita bimbang, ragu, akhirnya tindakan kita tuh kayak orang bingung terus juga. Aduh, kenapa ya gitu? Ngefek ke tindakan kita. Jadi kalau otak kita, ruangan kita kurang nyaman seperti itu. Lah di NLP pada saat kita merasa gelisah gitu ya, kita cari tahu apa yang membuat kita gelisah. Mungkin kamu berpikiran nanti teman-teman saya pada saat makan itu jangan-jangan nggak suka dengan makanan saya. Nanti kalau misalkan nggak ada yang datang gimana ya? Nanti kalau teman-teman datang tapi tidak, hidangan saya atau jamuan saya tidak menyenangkan bagaimana? Nanti apa obrolan yang mau saya obrolkan kalau teman-teman datang? Lain sebagainya. Pikiran-pikiran itu yang membuat kita gelisah dan lain sebagainya. Tindakan kita juga tidak bisa terkontrol gitu. Kenapa harus berpikir seperti itu? Keinginan kita itu kan mengundang teman kita, makan malam, ngobrol asik, seneng, gitu ya. Nanti bisa seperti ini. Kenapa tidak berpikir nanti teman saya datang banyak gitu ya. Ngobrol asik, seru, kita tukar pengalaman, kita ketemu teman lama, mungkin kita sharing, atau mungkin kita bisa mendapatkan job, pekerjaan baru dari teman kita. Kenapa kita nggak berpikir seperti itu? Kenapa kita malah berpikir nanti gimana ya teman saya kalau misalkan nggak ada yang datang? Nanti kalau teman saya nggak suka dengan makanan yang saya berikan gimana? Seperti itu NLP. Ini pengenalan NLP gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan lebih banyak membahas tentang NLP.
apa saja yang dilakukan, apa saja konsep-konsep atau kerangka di dalam model di dalam NLP itu apa saja, kita akan membahas. Tetap nanti ya semoga saja bisa konsisten ya saya membagikan ilmu tentang NLP ini, karena ini mahal. Dan juga saya sudah pernah ikut pelatihannya di NLP Indonesia gitu ya, dan juga mendapatkan certified atau lisensi certified Neo Neuro Linguistic Programming. Jadi sudah mengetahui ilmu ini meskipun belum master gitu, atau belum trainer seperti teman-teman atau susu di luar sana. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.